Tiga tempat yang bisa memberikan view terbesar untuk suatu video YouTube itu adalah beranda, bagian rekomendasi video, dan halaman penelusuran. Jadi kalau video kita bisa sering tembus ke salah satu tempat tersebut, maka video kita bisa dapat banyak view. Cuma untuk sering tembus atau direkomendasikan di salah satu dari tiga tempat tersebut akan bergantung kepada banyak faktor, karena algoritma YouTube itu melihat banyak sekali faktor. Tapi supaya video kita bisa mendapatkan performa yang bagus, harus diawali dengan sebuah ide yang besar, atau ide yang bagus, ide yang menarik, yang pasti bukan ide yang biasa-biasa aja. Ide itu adalah fondasi dari sebuah konten. Ini sama halnya kayak rumah, kalau misalkan sebuah rumah itu fondasinya kurang bagus, mungkin rumah itu akan cepet doyong, atau kalau fondasi rumah itu jelek banget, bisa-bisa rumah tersebut cepet roboh. Nah, untuk dapat ide yang benar-benar bagus itu, yang biasa saya lakukan itu ada 4 fase ya. Fase pertamanya itu adalah mencari ide. Jadi setelah mendapatkan ide, masih ada 3 fase lainnya yang saya lakukan. Baru setelah itu saya akan bikin videonya. Nah, sedangkan kebanyakan orang, terutama YouTuber pemula, mereka akan mencari ide, terus langsung bikin videonya. Jadi hasilnya juga kadang random ya. Kadang bikin video itu view-nya tinggi, tapi kadang-kadang rendah. Nah, jadi 3 dari 4 fase ini biasanya sering dilewatkan. Nah, di fase pertama yang saya lakukan itu adalah mencari ide sebanyak mungkin. Dan idenya nggak harus benar-benar bagus ya. Yang penting kalau ada ide baru yang kepikiran, saya catat dulu aja di catatan saya. Nah, untuk cari idenya sendiri bisa pakai cara apa aja. Kadang tiba-tiba terpikirkan di kepala, bisa dengan melakukan riset kata kunci, atau juga bisa melihat trending topik di Twitter, di Google Trends, atau di sosmed, atau mungkin masuk ke grup terus lihat apa yang lagi rame dibicarain. Dan saya juga kadang tanya ChatGPT. Nah, soal metode-metode dalam mencari ide ini saya tidak akan terlalu banyak jelasin, karena di masa lalu saya udah bikin beberapa video yang menjelaskan cara mencari ide konten YouTube. Nah, jadi intinya saya cari dulu banyak ide, saya tulis di catatan saya, dan idenya juga nggak harus sesuatu yang brilian, karena nanti idenya akan dimodifikasi dan disaring lagi. Jadi pada tahap ini, yang penting ada ide yang memang cocok untuk target audiens saya akan tulis dulu. Ya, setelah dapat ide, kita juga bisa istirahat dulu, minum kopi atau ngambil snack, yang pasti jangan sampai ketiduran ya. Nah, terus saya akan melanjutkan ke fase yang kedua, yaitu memfilter ide-ide yang telah saya catat. Di fase ini, akan ada beberapa ide yang dieliminasi. Jadi kalau di fase ini memang ternyata ada ide yang kurang bagus, saya nggak akan repot-repot bikin videonya. Dalam mengeliminasi ide-ide yang kurang bagus, ada 3 hal yang bisa dipertanyakan untuk masing-masing ide yang telah dicatat. Pertanyaan penting yang pertama, apakah benar-benar cocok untuk target audiens saya? Kadang saya memang menemukan ide konten yang cukup bagus, tapi nggak terlalu fit dengan target audiens channel saya. Nah, di masa lalu ada beberapa yang saya paksain bikin, tapi view yang didapat itu jadi lebih rendah dari biasanya. Dan kita juga bisa melihat secara demografi. Demografi itu mencakup umur, tempat tinggal, jenis kelamin. Nah, dan di YouTube itu sebetulnya ada data demografi ya. Kalau misalkan kalian masuk analitik, terus masuk ke tab penonton atau audience, di situ kalian bisa melihat demografi dari penonton. Kita juga bisa menyesuaikan nih kira-kira kontennya itu apakah cocok untuk mereka atau enggak. Nah, pertanyaan keduanya adalah, apakah ide tersebut bisa menjangkau audiens yang cukup lebar? Saya juga nggak tahu nilai pastinya ya, bakal seberapa besar atau bakal seberapa kecil. Tapi saya biasanya akan coba dulu search ke YouTube dan juga lihat di sosmed-sosmed lain. Kira-kira ide yang saya dapat ini cukup banyak peminatnya atau enggak. Jadi dengan melakukan pencarian dan saya juga luangkan waktu dulu untuk melakukan hal ini, kita bisa tahu gambarannya. Contohnya saya mau bikin cara edit video dengan menggunakan CapCut. Nah, karena CapCut itu memang lumayan populer, itu saya bisa mengira-ngira kalau target audiensnya itu nggak terlalu kecil, tapi juga nggak besar-besar banget ya. Karena topik videonya itu spesifik hanya untuk orang-orang yang mau ngedit video. Jadi walaupun CapCut-nya itu cukup populer, tapi nggak semua orang itu pingin ngedit video. Lain halnya dengan video komedi, misalnya sketsa komedi. Nah, video sketsa komedi itu bisa lebih appeal atau lebih masuk ke lebih banyak kalangan kalau dibandingkan dengan video tutorial edit video. Ya tentunya kalau video sketsa komedinya bagus ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman topiknya itu terlalu sempit, ini bukan berarti teman-teman harus merubah channel topik teman-teman. Contohnya teman-teman adalah seorang pengacara dan punya channel tentang hukum, sesekali kita bisa bikin video yang bisa menjangkau target audiens yang lebih besar. Contohnya di Indonesia lagi terjadi kasus yang cukup besar, nah kita bisa coba bikin video yang mereview tentang kasus tersebut. Atau juga bisa bikin review film, misalnya ada film yang ceritanya tentang hukum, kita bisa coba review film tersebut, apakah film tersebut cukup akurat, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan penulis film tersebut. Nah, itu salah satu contohnya.
Nah, contoh lainnya kalau misalkan kita punya channel Microsoft Excel, dan Microsoft Excel ini sebetulnya cukup besar ya audiensnya, karena memang aplikasi yang sering dipakai di perkantoran. Nah, untuk memperlebar jangkauan audiensnya, kita bisa bikin video tentang cara merencanakan keuangan untuk mahasiswa misalnya, supaya di masa depan nggak ketar-ketir. Nah, di videonya, padahal kita menjelaskan cara menggunakan Excel tentang menghitung pendapatan dan pengeluaran. Bisa juga bikin video cara menghemat anggaran keluarga kecil, jadi supaya keuangannya itu lebih terkontrol. Yaitu adalah contoh-contoh dalam memperbesar ukuran target audience. Dengan mengkaitkan topik channel kita dengan sesuatu yang disukai lebih banyak orang, sangat membantu dalam memperkenalkan channel kita kepada penonton-penonton baru. Tapi hal ini tidak harus selalu dilakukan, karena kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan penonton setia yang sudah menyukai topik channel kita yang spesifik. Nah, dan pertanyaan terakhir di fase kedua ini, dan ini adalah pertanyaan yang paling penting, apakah idenya itu bisa memberikan sesuatu kepada audiens? Jadi kan kita bikin video itu untuk orang lain. Kalau misalkan di video itu kita cuma cerita tentang diri kita sendiri, ya kemungkinan besar nggak akan banyak orang yang tertarik ya. Kecuali kita mungkin udah jadi artis ya, itu beda cerita ya. Jadi kalau misalkan idenya itu ternyata nggak bermanfaat, ya lebih baik kita hapus aja dari daftar ide tersebut. Kita nggak usah bikin videonya. Intinya bermanfaat itu nggak harus selalu tutorial ya, nggak harus selalu informasi, tapi menghibur pun juga adalah suatu manfaat. Nah, setelah memfilter beberapa ide atau mengeliminasi beberapa ide, saya akan melanjutkan ke fase yang ketiga, yaitu memastikan kalau videonya itu cukup unik, walaupun topiknya itu mungkin topik yang sudah umum dibahas. Gimana kita bisa bikin videonya itu agak-agak lebih unik, agak lebih berbeda daripada videonya channel-channel lain, supaya viewer juga merasa lebih fresh saat nonton video tersebut. Kita bisa coba kombinasikan ide tersebut dengan ide lain misalnya, itu salah satu caranya. Kalau memang ada ide lain yang memang bisa berkaitan, dan berkaitan erat atau bisa membuat konten tersebut jadi lebih fresh, nah kita bisa coba tambahkan. Atau juga kita bisa gunakan storytelling, ya kalau misalkan ada cerita berdasarkan pengalaman sendiri, ya ini juga tergantung dari konten yang kita buat. Nah, cara lainnya yang lebih simpel adalah dengan memberikan sudut pandang yang unik atau sudut pandang baru, dan bisa juga suatu sudut pandang atau pernyataan yang menantang asumsi kebanyakan viewer. Untuk topik yang berbeda tentunya caranya juga akan berbeda-beda ya. Tapi memang kalau sebagai YouTuber atau sebagai konten kreator ya memang tugas kita untuk bisa lebih kreatif dalam membuat konten. Nah, di fase keempatnya, saya memperkirakan lagi kalau ide-idenya itu adalah sesuatu yang memang bakal di-share oleh viewer. Ya walaupun kita nggak tahu pastinya ya, tapi kita perkirakan dulu di sini supaya kesempatan yang kita miliki untuk mendapatkan view itu bisa lebih besar. Karena algoritma YouTube itu akan mengikuti audience. Salah satu faktor yang dilihat oleh algoritma YouTube itu adalah engagement, dan engagement itu termasuk like, dan juga share atau pembagian. Dan komen juga termasuk engagement ya. Nah, saya sendiri lebih menekankan kepada pembagian atau share, itu karena kalau misalkan video yang sering di-share, video tersebut bisa terbantu untuk mendapatkan view tanpa harus selalu mengandalkan algoritma YouTube. Kalau misalkan banyak di-share, algoritma YouTube pun juga akan menilai hal tersebut, dan algoritma YouTube biasanya akan memberikan tambahan rekomendasi. Nah, dan tentunya juga viewer itu harus menonton videonya secara keseluruhan dulu, baru viewer akan memutuskan apakah bakal nge-share videonya atau enggak. Nah, jadi di fase ini, kita coba lihat ide yang masih bertahan, nah terus kita bisa lebih membayangkan atau mencari gambaran itu videonya bakal seperti apa. Nah, untuk bikin orang mau lebih nge-share itu biasanya ada trigger atau ada hal yang memicu mereka untuk nge-share. Yang pertama itu biasanya adalah relevansi, bisa dari topiknya yang relevan, atau di videonya itu kita bisa memperlihatkan atau membicarakan hal-hal yang memang relevan bagi target audience. Jadi ini penting juga bagi kita untuk bisa lebih mengenal target audiens kita itu kelakuannya seperti apa, kesukaannya seperti apa. Terus juga istilah-istilah yang sering dipakai oleh target audiens kita itu juga kita bisa ucapkan di video kita. Nah, hal lain yang bisa memicu orang untuk nge-share itu adalah kegunaan yang kita sampaikan di video, atau kegunaan dari video kita atau manfaat dari video kita, yaitu lebih kepada untuk video tutorial atau video informasi ya. Nah, audiens itu akan suka kalau apa yang dijelaskan itu mudah untuk dipraktekkan. Nah, dan faktor yang paling bisa memicu orang untuk nge-share itu adalah menyentuh emosi. Kalau misalkan kita bikin video komedi, ya kita harus benar-benar ngerti komedi supaya viewernya itu bisa ketawa. Untuk setiap ide emosi yang bisa kita sentuh itu bisa beda-beda ya. Ya kita juga bisa ngelihat diri kita sendiri saat kita menonton video orang lain. Kalau memang videonya itu bagus dan kita suka dengan videonya, kita itu biasanya terbawa emosi.
Dan tentunya untuk bisa menyentuh emosi viewer itu perlu pembahasan tersendiri. Tapi di fase keempat ini, kita ngebayangin dulu aja, kita mencari gambaran dulu aja. Nah, dan yang saya perlu ingatkan lagi, performa dari video kita itu bakal mempengaruhi rekomendasi yang diberikan oleh algoritma YouTube. Dan salah satunya adalah jam tayang ya. Untuk dapat jam tayang yang cukup tinggi itu, retensi videonya harus bagus dulu. Nah, untuk mempelajari bagaimana bikin video yang retensinya cukup tinggi, teman-teman bisa lanjutin nonton video yang satu ini.